Apakah pemerintah Aceh sudah maksimal melakukan advokasi terkait dinamika ini, Pak? Ya, jadi seharusnya ya pemerintah Aceh dan DPR dan KIP ya itu sama-sama saling bahu membahu ya untuk menjadi dukungan-dukungan politik supaya pelaksanaan pilkada di Aceh ini bisa berjalan ya sesuai dengan perintah UPA. Jadi perlu lobby-lobby politik. Karena apa? Hukum itu sulit dilaksanakan tanpa ada kekuasaan. Jadi hukum membutuhkan kekuasaan. Hukum telah mengatakan pilkada itu 2022 UPA, tetapi perlu juga di backup oleh kekuasaan. Tanpa kekuasaan hukum itu tertatih-tatih jalannya. Ya, jadi makanya ada 3 kekuasaan perlu didaya dorongkan supaya supaya tahapan yang telah ditetapkan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, Pak. Selama ini, Pak, kalau Bapak melihat apakah sudah maksimal atau belum, Pak? Atau perlu memang backup yang lebih lagi gitu? Yang sudah dilakukan selama ini gitu? Ya, artinya perlu yang lebih lagi ya. Perlu yang lebih, apalagi sekarang ya. Masih kurang, Pak, ya? Kemarin saja belum banyak tantangan ya. Perlu upaya-upaya politik, pendekatan politik ya supaya hukum itu bisa tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Konon lagi sekarang ketika KPU mengeluarkan surat yang itu ya menghentikan tahapan pilkada yang telah dibuat oleh KIP Aceh, itu semakin memunculkan ya agregat daya dorong dari berbagai komponen elemen, terutama KIP, kemudian pemerintah daerah dan DPR, supaya Aceh ini bisa melaksanakan pilkada sesuai dengan undang-undang Aceh. Selama ini pemerintah Aceh sendiri bagaimana sikapnya kalau dari pandangan dari kacamata Bapak sendiri? Ya artinya agak sedikit pasif. Ya, beda dengan DPR lebih agresif. DPR dan KIP itu lebih agresif. Pemerintah Aceh agak sedikit pasif ya, yang saya pantau lewat berbagai media. Jadi terkait dengan keuangan seharusnya harus segera ya. Ini kan tahapan sudah ditetapkan oleh KIP Aceh. Ya segera backup dengan anggaran atau uang ini memang itu adalah perintah UPA. Nah, jadi semua komponen seharusnya mendukung UPA itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau pemerintah ada uang ya kasih uang. Nggak ada uang, kayak mana KIP mau melaksanakan tahapan dan jadwal yang sudah memang diinstruksikan oleh UPA. Artinya UPA sangat tegas menyebutkan ataupun istilah mengatur ya tentang tata pelaksanaan pilkada Aceh gitu, Pak ya. Tidak ada khilafiyah lagi lah, Pak ya. Ya kan jelas sekali ini kan artinya narasi-narasi dalam UPA. Kemudian dibuktikan dalam fakta-fakta. Jadi artinya apa? Ini persoalan apa yang kita sampaikan kan post facto. Artinya setelah fakta terjadi, begitulah ya kita bisa memahami implementasi PUPA. Ini selain bahwa ya lebih jelas seperti ini. Jadi pasal yang mengatakan ya pilkada itu 5 tahun sekali, 65 ya. Jadi 65 UPA itu kan mengatakan bahwa pilkada di Aceh itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Ya. 5 tahun sekali dilaksanakan. Jadi kalau kita tafsirkan ya secara historis kan selama ini kan sudah dijalankan 3 kali pilkada itu dasar hukumnya adalah pasal 65. Jadi 3 kali pilkada Aceh itu ya tentu dasar hukum yang digunakan itu pasal 65 ayat 1. Artinya setiap 5 tahun sekali. Kemudian kalau kita tafsirkan lewat penafsiran hukum, misalnya penafsiran gramatikal ya yang disebut dengan setiap 5 tahun itu adalah cerminan daripada waktu. Jadi ke ilmu manapun ya dalam penafsiran hukum tentunya penafsiran lebih cocok dalam konteks ini gramatikal, artinya bahasanya. Kalau bahasa prasa dalam undang-undang itu bunyinya setiap 5 tahun itu menggambarkan waktu. Kita refer ke sejarah, penafsiran sejarah ya. Pasal itu juga sudah digunakan dalam 3 pilkada. Jadi skema setiap 5 tahun sekali ya itu sudah dilaksanakan
3 kali sudah di Aceh, nggak jadi persoalan. Kemudian tiba-tiba hari ini kita katakan bahwa Aceh tidak mengatur jadwal pilkada. Sementara yang 3 kali itu apa namanya? Itu jadwal. Ya, ya betul. Oke, artinya kita sudah melalui tiga apa namanya periode ataupun pilkada yang sudah kita lalui ya. Artinya itu juga mengacu kepada UU PA begitu Pak ya. Kenapa hari ini persoalan regulasi itu yang dipersoalkan oleh pemerintah pusat gitu. Kalau dari cerminan Bapak, apa motif daripada apa namanya penggeseran atau keinginan untuk Pilkada Aceh ini digeser ke 2024 itu, seperti keinginan Depdagri. Ya, jadi kalau saya kan orang hukum, ya, artinya kalau bergeser, ya tentu yang namanya ini adalah objek ruang politik, ya, artinya politik, ya. Yang namanya politik itu syarat dengan kepentingan, ya, syarat dengan kepentingan. Kita tidak tahu kepentingan siapa, ya. Sehingga pilkada di Aceh itu ya tidak dilaksanakan sesuai UPA, tapi digeser misalnya menjadi 2024. Nah, jadi kepentingan siapa yang paling berkepentingan ya terhadap pembatalan atau peniadaan pilkada Aceh 2022 menjadi 2024 itu ya bisa apa? Ya bisa kan diisi dengan PJ, dengan pejabat-pejabat kepala daerah itu secara demokrasi kan tidak demokratis, ya. Artinya pejabat-pejabat yang diisi, ya, pejabat-pejabat itu PJ itu pejabat yang diisi, yang ditunjuk, ya, bukan dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih, Pak ya? Ya, demokratis, tidak perlu legitimasi secara politik dan hukum juga jadi debatable. Artinya secara hukum sebagaimana saya katakan tadi bahwa hukum sangat tegas jelas pilkada itu sesuai dengan UPA mau tidak mau 2022. Ya. Secara hukum mau disimpangi, yang ujungnya mungkin PJ itu tidak memiliki legitimasi secara hukum PJ itu. Baik, artinya apapun keputusan nanti, jikapun pemerintah pusat menginginkan pilkada 2024, kita berharap pilkada Aceh jangan diganggu begitu Pak ya, karena kita mengatur sendiri, ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pilkada Aceh gitu. Begitu Pak ya. Baik Pak. Apa mungkin untung ruginya bagi Aceh jika pilkada ini tidak jadi digelar 2022? Ya, ruginya besar. Ya, ruginya besar. Artinya apa? Ada pengabaian, artinya kita sudah melaksanakan ya kegiatan-kegiatan politik yang sesungguhnya ada di UPA dan UPA kita tinggalkan. Kita tahu bahwa UPA kosnya tinggi, beda dengan undang yang lain. Ia adalah undang-undang khusus yang lahirnya juga prosesinya beda dengan undang-undang yang umum pada umumnya. Jadi negara saya pasal 18B mengatakan bahwa daerah yang bersifat khusus itu kan dihormati, dihargai, ya, dengan justifikasi undang-undang tersendiri. Jadi UPA itu adalah undang-undang khusus yang berlaku khusus di Aceh. Jadi undang-undang khusus yang berlaku khusus di Aceh. Ayo ketika kita beraktivitas ya di Aceh, maka landasan hukum yang utama untuk Aceh dalam bidang apapun itu UPA. Sementara undang-undang lain pelengkapnya, ya. Maka hari ini kita tidak berada pada leg spesialis, prerogatif generalis, tapi prinsip yang kita anut hari ini adalah undang-undang Aceh itu adalah undang-undang yang bersifat khusus. Jadi tidak kita dikotomikan dengan leg spesialis, prerogatif generalis dengan undang-undang yang lain. Tapi kita posisi UPA itu adalah posisi local weight. Local weight artinya undang-undang lokal, undang-undang yang berlaku di Aceh. Jadi semuanya harus berawal dari local weight, dari UPA. Pilkada, politik, dan semuanya. Ya, itu sudah diatur. Kalau local weight ini tidak lengkap, itu baru bisa dilengkapi dengan undang-undang nasional. Jadi makanya ketika kita tidak berkiblat, ya, tidak lagi melaksanakan UPA, itu secara politik itu kerugian besar. Ya, artinya pengabaian terhadap UPA. Sementara negara mengakui
negara saja mengakui dan menghargai. Kenapa kita orang Aceh, misalnya elemen-elemen Aceh, mengabaikan UPA? UPA ini undang-undang dikeluarkan DPR sama posisinya undang-undang yang lain, ya kualifikasinya, tapi keberlakuannya beda. Dia berlaku di Aceh sama-sama undang-undang negara Republik Indonesia. Artinya ada kesetaraan derajat undang-undangnya begitu Pak ya dengan undang-undang umum lainnya begitu ya. Kenapa ini Beda-beda. Begitu Pak? Ya, jadi undang-undang UPA ini ya undang-undang dikeluarkan oleh DPR RI bersama dengan Presiden. Ya. Sama dengan yang lain. Cuman bedanya UPA ini undang-undang yang bersifat khusus. Khususnya berlaku di Aceh. Sudah diberikan kita undang-undang khusus berlaku khusus untuk Aceh, kenapa tidak kita laksanakan? Aneh itu. Ya, oke. Baik Pak. Pak bisa digambarkan sedikit Pak. Ada apa namanya pandangan-pandangan dari beberapa orang terkait masalah pilkada. Ada yang menyebutkan pilkada ini kan bukan kekhususan yang diatur di Aceh. Jadi kalaupun apa namanya diatur dengan regulasi secara nasional itu tidak menjadi persoalan. Ini persoalan pemahaman hukumnya seperti apa Pak? Apakah pilkada itu yang kekhususan atau undang-undang pilkadanya yang khusus gitu? Jadi kalau pilkada di Aceh ada pilkada, luar Aceh juga ada pilkada. Ya. Ada. Jadi kan bukan khusus. Karena di Aceh ada pilkada, di luar Aceh ada pilkada. Itu tidak khusus, tetapi elemen-elemen pilkada ya, misalnya partai lokal, nah itu khusus. Karena apa? Karena tidak ada di daerah lain, hanya ada di Aceh. Artinya apa? Ketika hal-hal, jadi pilkada Aceh ini ada elemen-elemen khusus, ada elemen-elemen yang umum sama dengan daerah lain. Bukan itu persoalannya, berlaku tidaknya pilkada di Aceh atau dilaksanakan tidaknya pilkada di Aceh bukan terkait khusus tidak khusus, tapi terkait bahwa pilkada di Aceh ini diatur oleh UPA, oleh undang khusus, undang-undangnya yang khusus, undang-undang bersifat khusus. Dalam undang-undang yang bersifat khusus yang namanya UPA itu ada hal khusus, ada hal yang umum. Hal yang umum itu sama dengan undang lain. Hal yang khusus itu hanya ada di UPA seperti parlok. Kemudian jumlah anggota dewan itu beda dengan daerah yang lainnya. Ya, kemudian ada beberapa hal yang memang ada di Aceh, tidak ada di luar Aceh, itu namanya khusus. Tetapi yang paling penting bahwa pilkada yang diatur oleh undang-undang khusus yang namanya UPA wajib dilaksanakan. Tidak ada polemik itu, wajib dilaksanakan. UPA. Oke. Oke, artinya kalau kata wajib ini tidak boleh ditinggalkan ataupun diingkari begitu Pak ya? Ya, kalau bahasa hukum begitu. Kalau tidak ada dapat, kalau dapat itu kan opsional. Opsional. Tapi ini katanya wajib. Dilaksanakan. Ya, pilkada dilaksanakan 5 tahun sekali. Berarti frasa dilaksanakan. Itu mengandung bukan sunat, dilaksanakan 5 tahun sekali.